Mirsa kembali merasakan ujian terberat dalam hidupnya setelah pernikahannya batal. Reza yang sejak lama menjadi tempat ia merasa aman dan dilindungi, kini justru tampak berada dalam bayangan fitnah besar yang direncanakan oleh Ranti. Kemunculan Felicia sebagai teman masa kecil Reza sempat membuat hubungan mereka sedikit berjarak, tetapi bukan itu yang paling berbahaya, melainkan rencana yang sedang disiapkan Ranti, yang selalu hadir seperti gangguan di setiap kebahagiaan Mirsa. Di perusahaan Reza, Ranti tidak dapat menahan kebenciannya. Ia menyusun strategi licik, bukan hanya untuk menyerang Mirsa, tetapi juga untuk merusak reputasi Reza melalui Felicia. Rencana itu disajikan agar terlihat benar-benar nyata, menempatkan Reza dan Felicia dalam situasi seolah-olah mereka terlibat hubungan intim, padahal kenyataannya semua adalah manipulasi keadaan yang dirancang sedemikian rupa. Fitnah itu mencapai puncaknya ketika Mirsa melihat Reza dan Felicia tampak tertidur mesra di sofa kantor. Adegan itu begitu meyakinkan hingga hati Mirsa langsung remuk. Ia tidak menemukan alasan lain selain percaya bahwa Reza telah mengkhianatinya, karena bukti di depannya tampak terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Namun, rencana itu tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya, Ranti telah memanipulasi waktu dan situasi, menyuruh orang suruhannya untuk mencampur obat penenang di minuman Reza dan Felicia, menunggu hingga keduanya benar-benar jatuh tertidur. Setelah mereka tak sadarkan diri, Ranti sendiri yang mengatur posisi mereka di sofa. Tangan mereka diletakkan berdekatan, tubuh mereka disatukan dalam jarak yang teramat dekat, bahkan selimut kantor disampirkan agar tampak seperti mereka tidur bersama karena keintiman, bukan karena kelelahan. Ia memastikan tidak ada CCTV yang menyorot sudut sofa itu, bahkan ia sempat mematikan kamera internal di lantai yang sama agar tidak ada rekaman yang bisa menggagalkan rencananya. Semua dilakukan dalam perhitungan matang. Baginya, hanya ada satu tujuan. Reza dan Mirsa tidak boleh bersatu, Mirsa tidak boleh bahagia, dan Reza harus kehilangan peluang untuk mencintai wanita lain. Ketika Mirsa melihat itu, ia tidak hanya cemburu, ia mulai meragukan semua hal, termasuk orang-orang yang selama ini ia percaya, dan masa depan yang seharusnya ia bangun dengan keyakinan. Ujian itu bukan sekedar rintangan percintaan, tetapi serangan psikologis yang sangat besar, mengguncang kepercayaannya pada hubungan manusia yang paling tulus sekalipun. Mirsa sendiri tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaannya bisa menjadi ancaman bagi orang lain. Namun yang ia alami kali ini bukan hanya rasa sakit, tetapi juga keberanian batin untuk tetap mencari kebenaran meski dunia seolah terus melawan dirinya. Reza, meskipun sempat terlihat cuek karena dipengaruhi oleh masa lalu Mirsa, pada akhirnya tetap memilih berada di sisi Mirsa dengan caranya sendiri. Ia menolak ketika Sarah sempat mencoba menjodohkannya kembali dengan Ranti. Ia sadar, dendam Sarah kepada Pramana adalah masa lalu, sementara rasa sakit Mirsa adalah masa kini, dan ia tidak bisa menutup mata lagi terhadap penderitaan Mirsa yang selalu dijadikan target hanya karena ia ingin hidup adil. Namun meskipun Reza mulai menunjukkan tanda akan kembali dekat dengan Mirsa, Mirsa justru masih ada dalam keraguan yang dipicu oleh fitnah itu. Semua tampak seperti lingkaran ujian yang berulang, mengadu dua wanita melalui satu pria, dan memecah keluarga yang terikat oleh darah dan nasib. Ranti mungkin berhasil membuat adegan tidur di sofa itu terlihat nyata, tetapi ia belum menyadari bahwa seseorang seperti Mirsa yang bertahan dalam fitnah, penderitaan, pengorbanan, dan kecewaan bukan tipe wanita yang akan berhenti berjuang hanya karena satu rekayasa keadaan. Tanpa sengaja, ia jatuh ke dalam dekapan Pramana, pria yang dulu sering dianggap musuh,
lalu menjadi sosok yang paling ia percaya saat segalanya limbung. Tetapi dekapan itu bukan soal cinta pria wanita, melainkan pelukan batin seorang ayah kepada anak yang menderita. Walaupun saat itu Pramana sendiri sedang membawa dosa masa lalu, Mirsa yang belum sepenuhnya memaafkannya, merasakan kehangatan perlindungan yang berbeda. Di tengah semua itu, Mirsa tetap berdiri pada satu garis. Ia tidak mengerti mengapa hidupnya harus terus dibentur fitnah, cemburu, ego, dan peperangan orang lain. Ia hanya ingin mencintai, dicintai, dan tidak terpisah dari anak kandungnya lagi. Itu saja. Felicia perlahan mencoba mendekati Sarah agar mau kembali merestui hubungan Mirsa dan Reza, bukan demi kepentingannya sendiri, tetapi karena ia melihat kesungguhan Reza dan penderitaan Mirsa yang tidak layak ia dapatkan. Meski hubungan Reza dan Mirsa kini tampak renggang, ada peluang baru yang terbuka dengan kehadiran Felicia sebagai jembatan masa lalu yang berubah menjadi pintu kedamaian. Reza yang sempat termakan hasutan dan tampak cuek, kini perlahan menyadari bahwa semuanya bukan tentang seberapa kelam masa lalu seseorang, melainkan seberapa besar ketulusan orang itu bertahan saat hidup mengguncangnya. Mirsa pun harus kembali menata kesabarannya dari awal. Kepercayaan yang sempat tumbuh kepada Reza kini diuji oleh dendam orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Dari sini, arahnya bukan lagi soal cinta saja, tetapi pembuktian, kepercayaan, dan pengakuan keluarga yang selama ini menempatkan Mirsa sebagai kambing hitam dalam deretan penderitaan mereka. Kini hubungan Reza dan Mirsa berada di persimpangan besar. Dendam masa kecil Sarah kepada Pramana, manipulasi Karina, kedekatan Reza dan Felicia yang terlihat nyata, serta perjuangan Mirsa untuk mendapatkan kembali Akira sebagai anak kandungnya. Semua itu terus menguji kesabaran, kepercayaan dan mental Mirsa yang belum pulih sepenuhnya.